Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat sekalian, lagi-lagi kita tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan, mari kita terus bertakwa kepada Allah. Inilah inti dari iman. Iman itu menuntut kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, dan juga menuntut kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sabda-sabdanya.
Inilah yang membedakan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Manusia itu betul dianugerahkan oleh Allah akal sehat. Akal sehat ini bisa membaca sesuatu yang baik dan yang buruk. Akal sehat itu bisa menjangkau sesuatu, mengenali yang bermanfaat dan mengenali yang tidak bermanfaat atau yang berbahaya. Allah menganugerahkan akal pikiran itu kepada manusia supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita lebih aman hidup dengan akal sehat. Tetapi kalau manusia itu dibiarkan hanya akal pikirannya saja yang bekerja, tidak ada panduan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka manusia itu bisa sangat capek. Bisa saja nanti sejak dia lahir hingga dia meninggal, dia tidak tamat mempelajari mana yang baik, mana yang buruk. Maka karena sayangnya Allah kepada kita, karena kasih sayang Allah kepada manusia itu, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri meraba-meraba mana yang benar, mana yang salah. Allah mudahkan kita supaya kita mengenal sedari awal bahwa ini yang benar, ini yang salah, yaitu lewat petunjuk yang dititipkan oleh Allah melalui para utusannya. Inilah para utusan Allah yang sejak sebelum Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan utusan-utusan Allah itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia seluruhnya. Maka merugilah kalau ada manusia yang tidak mau menerima dan menolak apa saja yang disampaikan para utusan Allah itu. Kenapa? Maka dia akan berusaha dengan sendiri mencari jalannya dengan akal pikirannya. Ya, mungkin dia dapat, mungkin tak dapat. Tetapi pada kenyataannya manusia tidak sampai kepada jalan kebenaran itu kalau hanya bermodal kepada pikirannya saja. Inilah yang memudahkan kita dalam menjalani hidup ini. Bukan berarti kalau kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya itu lalu kita tidak perlu menggunakan akal pikiran. Tidak. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya artinya kita tunduk kepada dua data. Data yang dari Allah kita sebut data ayat-ayat Al-Quran. Data yang dari utusan Allah kita sebut dengan data-data sunnah atau hadis. Dua data inilah petunjuk hidup yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini petunjuk yang banyak kita dapatkan dalam petunjuk itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal semata, yaitu khususnya terkait masalah amal-amal untuk kepentingan hidup setelah mati. Kalau untuk kepentingan hidup di dunia saja mungkin pikiran kita bisa menjangkaunya. Kalau kita sakit, akal manusia itu melakukan experience, pengamatan dan uji coba sehingga mereka menemukan obat-obatan yang mujarab. Ya, manusia bisa mencari solusi untuk hidupnya, mencari solusi untuk mencari rezekinya, mencari masalah untuk menghindarinya dari ancaman binatang buas misalnya. Akal pikiran manusia itu dianugerahkan oleh Allah untuk bisa mencari solusi atas masalahnya. Betul, tetapi ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Apa itu? Nasib kehidupan kita setelah mati itu nggak bisa kita jangkau dengan cara observasi atau kita melakukan penelitian terhadap orang-orang yang sudah mati. Nggak ada ceritanya pengalaman kehidupan setelah mati itu dapat disimpulkan atas dasar kegiatan ilmu pengetahuan atau sains. Inilah perannya iman. Hanya imanlah yang bisa menjawab keadaan apa setelah mati. Dan kebanyakan data-data keagamaan kita itu selalu tidak bisa dengan mudah diterima oleh akal sehat. Karena apa? Karena iman itu dituntut kepada kita hanya kepatuhan saja, tunduk saja, ikuti saja. Banyak hal dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu murni karena kepatuhan kepada Allah, bukan kepatuhan kepada akal sehat. Kalau kita melakukan kegiatan ibadah dimulai dari toharah saja, kita mulai dari berwudu dan mandi wajib saja, itu bukan panggilan akal sehat. Itu murni panggilan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita disuruh sebelum sholat kita disuruh berwudu. Bukan karena kita kotor secara fisik, muka kita bersih, kita baru mandi, hanya batal wudu. Maka karena kepatuhan kepada teks, kepatuhan kepada firman Tuhan, kepatuhan kepada contoh dari Nabi Muhammad, maka kita lakukan itu. Bukan karena panggilan akal sehat.
Itu murni karena kepatuhan kepada iman. Karena Allah berfirman, apabila kalian mau sholat maka basuhlah muka kalian, basuh dua tangan kalian hingga siku, usap kepala kalian dan basuh kaki kalian. Perintah itulah yang kita jalankan. Kalau seandainya ditanya akal sehat, kita membasuh karena apa? Apakah sesuatu maksud tujuannya menghilangkan sesuatu noda di muka kita? Enggak ada noda di muka kita, enggak ada noda di tangan kita. Terus noda apa yang dibersihkan? Agama yang menjawab itu. Agama mengatakan itu kotornya bukan kotor materi tapi kotor non materi. Ya, karena kepatuhan kepada Allah kita lakukan. Jadi begitu juga ketika orang harus melakukan mandi wajib, tidak ada yang kotor, bersih semua. Bahkan seandainya kalau kita bertanya air mani itu najis bukan? Fikih kita mengatakan air mani bukan najis. Maka apa? Kenapa kita harus mandi seluruh tubuh kita? Karena panggilan kepatuhan kepada teks, panggilan kepatuhan kepada syariat. Itu panggilan iman, bukan panggilan akal sehat. Jadi karena inilah agama itu ada. Jadi kita diuji oleh Allah. Dia mau patuh enggak kepada sesuatu di luar akal sehat, di luar panggilan akal biasanya. Ya, inilah iman. Jadi iman itu dipanggil untuk patuh. Sejak dari kita melaksanakan taharah itu. Seandainya logika berkata, apa hubungan keluar gas dengan batal wudu? Enggak ada hubungannya. Tapi itulah kepatuhan. Apa hubungannya bersentuh kulit perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dengan batal taharah? Enggak ada hubungan akal sehatnya. Itu murni kepatuhan kepada syariat saja. Dan inilah agama. Agama itu kata Ali bin Abi Thalib lebih dominan kepatuhan kepada akal, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada kepatuhan kepada akal sehat. Bukan berarti dalam hal ini kita membuang akal sehat ke tong sampah, tidak. Tetapi bahwa kita tidak memposisikan akal sehat di atas segala-galanya. Tapi yang pertama kita lakukan adalah kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Sejak kita lakukan tohar hingga kita melakukan salat, gerakan-gerakan salat itu enggak perlu untuk kita dapatkan alasan akal sehatnya. Kenapa harus dimulai dengan berdiri, lalu kita rukuk, lalu kita sujud, lalu kita duduk, lalu kita mengucapkan salam menoleh ke kanan dan ke kiri? Tidak ada alasan logisnya. Kita melakukan itu karena kepatuhan kepada utusan Allah saja. Inilah iman. Dan iman itu menuntut ketundukan dan ketawadukan. Dituntut kita sebagai umat Nabi Muhammad itu bersikap tawaduk di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad imamnya, kita pengikutnya. Apa yang dilakukannya kita tiru. Dan kita yakin bahwa apapun yang datang dari dua data itu, yang datang dari data Al-Quran, baik yang datang dari data hadis, itu tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Itu saja keyakinan kita. Karena Allah tidak mungkin datang dari Allah dua hal. Satu datang dari Allah bersifat wahyu, itulah Al-Quran dan hadis. Dan satu datang dari Allah, Allah menciptakan hambanya dengan dibekali akal sehat. Tidak mungkin dua hal itu bertentangan, karena dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan kita. Dan ada hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat. Apa itu? Maslahat kehidupan setelah mati. Itu nggak bisa kita cari hasil penelitian apapun. Apapun orang tak pernah melakukan uji terhadap orang-orang yang ada dalam kubur, apa yang mereka rasakan dengan uji empiris, tidak pernah. Jawaban apa yang terjadi setelah mati itu hanya jawaban tentang dari wahyu saja. Akal sehat kita nggak bisa menjangkau sampai ke sana. Secerdas-cerdasnya para filsuf, para kalangan-kalangan kaum rasional, bahkan kalangan dokter, kalangan medis sekalipun, mereka tidak bisa mendeskripsikan apa terjadi setelah mati itu, kecuali hanya bisa membaca jenazah saja. Mereka otopsi, hanya itu saja yang bisa dilakukan. Tapi apa yang terjadi di alam ruh sana, itu bukan bagian kajian sains, bukan kebagian kajian empiris. Tapi yang bisa menjawab itu hanya dua data tadi, yaitu data Al-Quran dan data hadis. Atas dasar keyakinan kepada data itu, kita menjalani kepatuhan kepada Allah. Disuruhnya kita salat, kita salat. Disuruhnya kita berbakti kepada kedua orang tua, kita berbakti kepada orang tua. Disuruhnya di bulan Ramadan kita berpuasa full, kita berpuasa. Disuruhnya kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita apabila sudah sampai ukuran tertentu dengan atas nama zakat, kita keluarkan. Karena kepatuhan kepada Allah, bukan karena kepatuhan kepada akal sehat. Dan banyak data-data agama ini juga yang kita jalankan karena kepatuhan kepada data itu. Kalau ada datanya kita turutin, kalau tidak ada datanya maka kita titipkan kepada pikiran bagaimana sebaiknya untuk kita. Inilah hidup kita. Ada dua dimensi kehidupan yang harus kita jalankan bersama secara bareng-bareng.
dimensi kehidupan dunia kita dan dimensi kehidupan akhirat kita. Dan kita yakin kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan itulah jawaban filosofis yang selalu diberikan kepada kita, bahwa hidup ini ada tujuannya, bukan tanpa tujuan. Dan tujuan hidup itu hanya bisa dijawab oleh wahyu, tidak bisa dijawab oleh akal sehat. Dan akal sehat tinggal mengiyakan saja. Ya, menurut akal sehat bahwa tujuan hidup ini pasti ada sesuatu yang mulia, bahwa di balik pengorbanan manusia ini, bahwa di balik adanya manusia dan yang salah dan ada yang betul, pasti ada nanti sesuatu yang mengatakan mana yang salah, mana yang betul. Dan wahyu menjawab itu, bahwa nanti dalam kehidupan setelah mati ada pengadilan Tuhan. Allah akan mengadili setiap hambanya, yang patuh dan yang tidak patuh. Allah lah yang menjadi juri satu-satunya. Dan sebelum sampai kepada hari pengadilan itu, inilah kita menjalani kepatuhan kepada dua teks tadi. Kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan kepada Rasulullah. Dan kepatuhan kepada Rasulullah itu kita dituntut untuk tawaduk, berarti kita rendahkan pikiran kita serendah-rendahnya, sehingga kita menjalankan hal-hal yang sesungguhnya menurut akal sehat kita apa gunanya. Dan untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya itu tidak harus kita dapatkan alasan logisnya dulu baru kita patuh. Kita sudah patuh sebelum kita mendapatkan alasannya. Kita melaksanakan sholat itu sejak kita belum berpikir sampai kita mati. Dapatkah kita alasan logisnya kita kenapa harus melakukan sholat 5 waktu? Dapatkah alasan logisnya kita kenapa harus 2,5% zakat itu dikeluarkan? Kenapa tidak 5% atau 10%, sedangkan pajak saja bisa lebih dari 10%? Kenapa zakat hanya 2,5%? Tak ada alasan logis yang harus kita jadikan pembenar, kecuali hanya satu kata saja. Allah perintahkan, kita laksanakan. Inilah kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Nah, oleh karena itu, apa hikmah dibalik kepatuhan kepada Rasulullah? Ya, hikmah paling utama adalah ketawadukan. Kita menjadi hamba Allah yang patuh, yang tunduk hatinya. Kita merelakan posisi kita di bawah seorang hamba Allah yang satu orang hamba Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kita yakin dia dipilih oleh Allah sebagai imam, sebagai ketua, dan kita merelakan diri sebagai pengikutnya. Karena masih banyak orang yang tidak mau menjadi pengikutnya. Orang yang tidak mau menjadi pengikutnya berarti dia memposisikan, memang siapa dia? Kenapa harus saya mengikuti dia? Paling tidak kita sudah merelakan diri kita, hati kita, merendahkan posisi kita. Saya sebagai pengikut orang itu, saya mengikutinya, saya jadikan hidup saya dari sejak lahir sampai mati berada dalam jalannya. Apa jalan dia, aku ikuti di belakangnya. Saya menjadi pengikutnya. Inilah umat Islam. Jadi kita mengikuti apa yang dari Nabi Muhammad SAW. Dalam data-data yang sampai kepada kita, cara sholat kita tidak membuat yang lain-lain, enggak bikin kita yang aneh-aneh. Bagaimana kita dapatkan dari Nabi Muhammad, ya kita ikutilah demikian adanya. Bagaimana puasa kita ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana kita berangkat haji dan umrah, bagaimana diwariskan Nabi Muhammad cara-caranya. Kita tidak membuat improvisasi apapun. Kita mengikuti data-data yang ada dan kita jalani seperti itu. Bagaimana kita nanti memperlakukan orang yang sudah meninggal, juga begitu juga kita ikuti cara-caranya. Kita tidak ada improvisasi apalagi dalam hal agama ini. Tapi kalau untuk urusan kehidupan dunia, silahkan cari solusi untuk kehidupan dunia, untuk urusan kesehatan kita, untuk urusan kesuksesan pekerjaan kita, untuk mencapai sebuah program yang kita bayangkan dan kita impikan. Silahkan rancang dengan akal sehat. Silahkan dengan pikiran yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, untuk urusan hidup kalian di dunia ini, urusan kebutuhan problem solving kehidupan kalian sehari, kalian lebih tahu urusan itu. Tapi kalau untuk urusan akhirat, jangan kita mengarang-arang, karena tidak ada juga sumber informasi yang lain kecuali cuma dua data itu saja, yaitu data Al-Quran dan data hadis Nabi Muhammad SAW. Inilah hakikat agama kita ini. Agama Islam ini datang dengan dua data itu yang kita patuhi. Dua data saja, data Al-Quran, data hadis. Data Al-Quran sudah jelas, data hadis ada dua. Kita kelompokkan kategorinya, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Artinya ada yang sehat dan ada yang kurang sehat. Untuk data-data yang sehat inilah yang kita jadikan sebagai pedoman untuk mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Hanya itu saja. Adapun data hadis yang kurang sehat, maka tidak boleh kita jadikan sebagai data untuk mewajibkan sebuah urusan atau mengharamkan sebuah urusan. Maka itu kelapangan buat kita.
Paling top data yang kurang sehat itu hanya bisa kita pakai untuk data anjuran saja, untuk melakukan kebaikan. Nah, ini saja kehidupan kita berislam itu. Nah, apa peran para pemuka agama? Para pemuka agama ini berperan sebagai mubalik saja. Mereka penyampai saja. Mereka bukan pengarang. Mereka bukan mengarang sesuatu terhadap ajaran kehidupan alam gaib, enggak. Hanya menyampaikan saja. Banyak manusia mungkin tidak bisa diberi kemudahan untuk mengakses dua data itu karena begitu sibuk mengurusan kehidupan ini. Tidak mengapa. Dan karena tidak semua kita juga harus bisa mengakses dua data itu, maka diperlukanlah ada para mubalik, orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan itu. Dan inilah peran mereka. Supaya apa? Supaya banyak manusia walaupun dalam kesibukan kehidupan mereka, tetap mereka bisa diingatkan terus bahwa ada tujuan hidup yang lebih penting selain kehidupan di dunia ini. Dan kita ini semua dalam satu tujuan sebagai umat Nabi Muhammad, mematuhi Allah dan Rasulnya, dan kita menjalani jalan ini sebagai yang disebut dalam surah Al-Fatihah sebagai jalan yang lurus. Konsisten kita di jalan itu, yaitu konsisten dalam mengikuti dua data itu tadi, data Al-Quran dan data sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah peran kita. Tidak ada data yang lebih baik dibanding dua data itu, karena hanya dua data itu saja yang menjawab problematika hidup kita setelah mati. Tidak ada data yang lain yang bisa jadikan rujukan. Bukan mimpi, bukan angan-angan, bukan dongeng. Enggak ada yang bisa kita pakai kecuali dua data itu. Hanya dua data itu bisa menjawab apa tujuan hidup setelah mati, apa yang akan kita alami kehidupan setelah mati. Hanya dua data itu saja. Karena ketakutan kita kepada Allah, karena harapan kita kepada kasih sayang Allah. Nah, dalam dua hal itulah kita hidup. Satu sisi kita berharap atas kasih sayang Allah nanti di pengadilan, tapi satu sisi juga kita merasa ngeri atas ancaman-ancaman Allah itu. Maka harapannya pada saat kita meninggal dunia, seperti hadis Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menjenguk orang sakit dan kelihatan bapak ini sudah ditanda-tanda menjelang kematiannya. Dia bertanya, Rasulullah bertanya, apa yang kau rasakan sekarang? Bapak itu menjawab, ya Rasulullah, saya kalau melihat amal saya, melihat keterbatasan saya, melihat kelemahan saya takut. Saya takut. Saya bukan orang-orang yang soleh, betul. Kewajiban-kewajiban mungkin banyak yang saya terlalaikan. Tetapi satu sisi, mengingat karena Allah itu sang pengasih, mengingat karena Allah itu sang penyayang, aku juga berharap kalau dia memaafkan kelemahan. Maka kata Rasul, apabila ada kondisi dua perasaan ini di hati seorang hamba, maka Allah amankan dia dari apa yang dia cemaskan dan Allah berikan kepadanya apa yang dia harapkan. Inilah yang disebut dengan kondisi antara khauf dan raja. Kita enggak boleh terlalu pede dalam hidup beragama ini. Aku akan masuk surga ini. Enggak boleh. Bahkan ketika ada jenazah lewat di depan para sahabat begitu antusiasnya, begitu mereka apresiasikannya orang yang wafat ini pasti menjadi penghuni surga. Nabi berkata, enggak boleh kalian katakan begitu. Cukup katakan saja, ya Allah jadikanlah dia menjadi penghuni surga. Didoakan saja. Enggak boleh. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya ada orang begitu bejat, penjahat, meninggal dunia, jadi jenazah di depan kita, kalau kita ini bakal jadi penghuni neraka. Enggak boleh juga kita mengatakan begitu. Rasulullah melarang itu. Tapi kalau dia muslim, kita justru malah dianjurkan, ya Allah maafkan dia, ampuni dia, tolong masukkan dia ke dalam surga. Hanya doa saja yang boleh. Kenapa? Karena juri satu-satunya nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan menjadi terdakwa. Dokumen-dokumen kita akan dibuka. Dan disitulah kita berharap satu saja, yaitu divonis bebas dari ancaman api neraka. Dan harapan itu hanya bisa kita lakukan sekarang sebelum mati, dan gak bisa kita lakukan nanti setelah mati. Hanya sekarang saja. Maka mudah-mudahan dibukakan oleh Allah hati kita untuk terus patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan kita jalani hidup ini dengan baik. Kita sertakan dengan akal sehat kita dalam menjalani hidup ini, dan keyakinan kita kepada Allah akan apa yang terjadi kepada kita setelah mati. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم على خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.